Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Alam Ramadan, penulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada ibadah sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berbicara tentang hormesis ibadah. Apa itu hormesis? Hormesis adalah respon adaptif sistem biologis yang hidup, di mana dia berusaha untuk menjinakkan lingkungannya terhadap tantangan lingkungannya sehingga memperbaiki fungsionalitasnya dan lebih toleran terhadap tantangan yang lebih berat. Atau definisi yang lain adalah fenomena dosis bifasik, ditandai dengan ketika diberikan dosis rendah justru memicu dia, atau diberikan dosis tinggi akan menghambat, contohnya pada cacing, jadi cacing kalau dikasih obat cacing dosis tinggi akan mati, tapi kalau dengan dikasih dosis rendah dia malah jadi lebih tahan hidup. Kita aplikasikan konsep hormesis tersebut dalam ibadah, yaitu dari bagian dari ibadah agama Islam yang membuat dikuranginya kebutuhan hidup manusia tetapi meningkatkan fungsionalitas homeostasis tubuh. Di sini saya menilai, ini penilaian pendapat subjektif saya, yaitu ibadah itu yang mempunyai sifat hormesis, yaitu puasa dan zuhud terhadap makanan dan sholat tahajud mengurangi jatah tidur. Puasa atau zuhud terhadap makanan berarti mengurangi jatah makanan. Intinya kalau kita mengalami kelaparan berat, maka itu juga akan melemahkan orang jadi buruk status kesehatannya. Tapi kalau diberikan kelaparan dengan ini akan menguatkan. Ini prinsip di dalam agama Islam, pengelolaan perut atau makanan secara salah kan berbahaya. Ini contoh hadisnya, kita langsung baca terjemahannya. Tidaklah seseorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Cukup beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Namun bila tidak ada pilihan lain, sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi intinya kita juga dibatasi makanan kita tidak terlalu kenyang. Ini hadis yang lain, ini kana ya'ti alaina syahra man bihi nar innama huwa tamru wal ma'illa an nu'ta bil laham. Jadi kami pernah 1 bulan tidak menyalakan api sekalipun, dan yang dimakan beliau dan keluarganya adalah kurma dan air, kecuali ada hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Hadis yang lain, ini keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang makan roti gandum dalam 2 hari berturut-turut. Jadi tidak pernah 2 hari berturut-turut itu kenyang. Ada yang lagi 3 hari berturut-turut. Kalau kita lihat dalam studi di berbagai jurnal, ternyata pembatasan kalori itu memperpanjang umur. Ini penelitian pertama tahun 1935, pembatasan kalori 30-50% meningkatkan rata-rata rentang hidup tikus 500-820 hari. Perlu diketahui kalau model tikus lansia itu usianya 2 tahun. 2 tahun itu berarti sekitar 360 kali 2, jadi 700. Ini sudah lebih dari, berarti sudah 2 tahun tambah lagi, lebih panjang lagi. Ini penelitian tahun 2018, ini review artikel, jadi pembatasan kalori dan proses aging. Ini ada kata-kata menarik, caloric restriction menurunkan suhu tubuh, menurunkan laju metabolisme, produksi oksidan, dan menunda usia, pre-oxidation, jadi menurunkan produksi
oksigen radikal bebas. Ini contoh pada tikus ya. Lebih lanjut di artikel yang sama ya, ini lebih panjang usianya. Ini dilihat respirasi basalnya turun, produksi oksidannya juga turun ya. Nah ini kalau tikus kenyang ya berarti pernapasan seluler meningkat, oksigen radikal bebasnya juga meningkat. Tapi kalau lapar minimal ya, ini pernapasan selulernya minimal, oksigen radikal bebas minimal ya. Dan sesuai sunatullahnya, kita setiap pernapasan seluler kita itu memproduksi nanti dari 26 molekul yang terlibat dalam pernapasan seluler, satu adalah oksigen radikal bebas ya. Dan pada saat yang sama tubuh kita mempunyai antioksidan internal yang cukup ya, sehingga ini tidak membahayakan ya. Tapi ketika ini melebihi, maka oksigen radikal bebas itu akan salah satunya punya dampak menghancurkan telomer ya, sehingga telomernya lebih pendek. Nah, salah satu ukuran dari umur itu adalah pendek telomernya. Makin tua seseorang, tua biologisnya seseorang, makin pendek telomernya. Maka kalau kita sering membatasi kalori, maka akan produksi oksigen radikal bebas kita turun dan kita lebih mengekalkan ya, telomer itu tidak mudah pendek, sehingga jadi awet muda secara biologis ya. Bahkan ada penelitian ya, jadi orang depresi itu atau emosi negatif ya dalam hidupnya, itu produksi oksigen radikal bebasnya turun dan telomernya juga lebih pendek ya. Bahkan dikatakan 10 kali lebih pendek dari orang yang tidak depresi. Makanya stres itu mempercepat tuanya kita ya. Jadi ada usia kronobiologis, ada usia kronologis, ada usia biologis ya. Usia biologisnya jadi lebih cepat tua ya, atau lebih boros ya. Terus kemudian ini hallmark of aging, artikel yang lain menunjukkan bahwa kalau pembatasan diet meningkatkan lifespan, umur hidup maupun rentang hidup ataupun rentang kesehatannya. Ini juga penelitian yang lain ya. Jadi pembatasan kalori itu mengawetkan kemampuan kognitif, memperlambat sarkopeni. Sarkopeni itu adalah ototnya menyusut. Pada lansia itu ototnya kan menyusut, geraknya lebih lambat. Nah ini pembatasan kalori itu menghambat proses tersebut. Terus kemudian kalau pembatasan kalori menjaga kesehatan usus kita, usus besar, memperlambat atrofi otak biar nggak demensia, menurunkan insiden terjadinya kanker, menurunkan diabetes terkait usia, protek ya, mencegah penyakit kardiovaskuler dan mencegah artritis dan mencegah osteoporosis ya. Ini luar biasa ya, karena pembatasan kalori punya efek yang demikian. Terus kemudian ini mekanisme lain ya yang menyebabkan bagaimana pembatasan kalori itu membuat kita jadi awet muda ya. Ini juga sama. Ini pembatasan kalori 20 sampai 30. Kalau dalam hadis tadi kan sekitar sepertiga untuk udara itu kan ya. Jadi sekitar 33% 30 ya. Nah ini salah satu yang membuat kita tua itu adalah jadi setiap saat itu sel-sel tubuh kita tuh mensintesis protein ya. Di antara protein yang disintesis sel itu harusnya itu ini folded ya, berlekuk-lekuk, tapi ada yang namanya protein cacat ya, cacat produksi atau unfolded ya. Kalau kita kenyang maka ini akan menghambat autofagi ya. Jadi kalau kita balik aja dulu. Kalau kita lapar ya, maka sel akan merasa lapar ya. Maka salah satu yang bisa dimakan sel adalah protein yang tidak normal tadi ya. Kalau kita selalu kenyang ya, maka
tubuh sel ini akan mensintesis protein terus. Protein-protein unfolded itu akhirnya terakumulasi di dalam sel. Nah, ini akhirnya sel jadi benua. Ya, salah satu teori benua adalah terakumulasinya protein yang abnormal. Tetapi kalau kita kelaparan, ya, dibatasi, sehingga selnya juga merasa lapar, akhirnya dia mencaplok protein-protein yang tidak normal itu, sehingga selnya jadi lebih awet muda, ya. Jadi kita selnya dibuat lapar, sehingga selnya juga harus mencari makan sendiri, tambahan makanannya dari protein sendiri, ya, autofagi, ya, memakan bagian yang telah diproduksi, ya. Ini termasuk bagian dari homeostasis protein, ya, ini luar biasa, ya. Nah, terus kemudian ini termasuk juga ini contoh mekanisme menghambat terjadinya tumorogenesis atau pembentukan tumor, ya. Ternyata pembatasan kalori ini tikus dipapari dengan zat yang memicu terbentuknya kanker, ya. Ternyata yang mengalami kalori restriction lebih lambat, ya, walaupun terbentuk kanker tapi lebih lama, ya, nggak langsung, ya. Ini salah satu mekanisme. Terus kemudian yang menarik yang terakhir yaitu ini percobaan pada manusia, ya. Ini luar biasa, ya, percobaan selama 2 tahun, ya, randomized control trial. Randomized control trial itu ini, ya, jadi kelompok pertama, terus kemudian populasi penelitiannya sekian, sama, ya, eligibility sama, karakteristiknya, usianya, rata-rata usianya, metabolisnya dan sebagainya sama, terus kemudian dibagi secara acak, ya. Kalau dibagi secara acak itu artinya faktor-faktor lain selain itu diasumsikan sama, sehingga faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh dianggap bisa dinihilkan. Ini intervensinya dengan kalori restriction selama sebesar 25%, ya. Jadi mengurangi 25% jatah makan, ya. Ini sementara, ini full, ya, sama. Kemudian ini menarik, ya, ternyata kalori yang dikeluarkan ini juga lebih banyak yang mengalami kalori restriction, ya. Terus kemudian kalori yang dihabiskan dalam keadaan basal juga sama, suhunya juga lebih turun, ya. Terus kemudian yang menarik ini, ya, inflamasinya lebih rendah, ya. Ini inflamasi yang punya adanya inflamasi ini adalah berisiko untuk sakit diabetes, sakit kanker, sakit ini, kadang adanya inflamasi sistemik kronis, dan ini sangat menurun pada orang yang dibatasi kalorinya. Nah, ini berat badan jelas, ya, jadi lebih turun, ya, dalam 2 tahun, ini luar biasa. Kolesterol juga turun, trigliserida juga turun. Ini jadi salah seorang sebelum sakit diabetes itu sebelumnya didahului dengan resistensi insulin. Jadi insulinnya itu walaupun ada insulin, tapi tubuh nggak bisa menggunakan gula dengan baik, ya. Nah, ini resistensi insulin juga turun drastis, ya. Terus kemudian tekanan darah juga turun, ya. Ini luar biasa, ya. Ya, poin-poin kesimpulannya yaitu hormesis adalah konsep di mana adanya gangguan sedikit pada tubuh memberikan fungsionalitas yang baik, sementara gangguan yang berat mengakibatkan terjadinya penyakit. Dalam hal ini tadi hormesis ibadah itu pembatasan makanan, ya, artinya kita dibuat kelaparan minimal, ya. Jadi kelaparan jadi tidak terpenuhi sekitar 25% atau sampai 33%, ya. Ini ternyata baik buat kesehatan kita. Ini termasuk dari pembatasan kalori mempunyai dampak yang baik bagi kesehatan, ya. Mungkin itu yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.